Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam diri kita itu ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Karena biasanya orang-orang yang dahulu hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, sebelum kenal Tuhan itu hidupnya ngawur, ngacau, sering kali melakukan dosa dan pelanggaran. Biasanya setelah ikut Tuhan, setelah lahir baru, seringkali dosa lama itu nyeret balik. Makanya kita tuh perlu dekat sama Tuhan. Kita tuh perlu kuat dengan Tuhan. Karena di dalam diri kita ini ada seperti dorongan di dalam keinginan daging kita ini untuk melakukan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan itulah cara setan untuk membuat anak-anak Tuhan itu jatuh. Dan ujungnya dikuasai, bahkan diikat, ujung-ujungnya akan dibinasakan. Jauh lebih mudah orang yang biasa hidup takut akan Tuhan, orang yang biasa hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang biasa hidup kudus tanpa banyak melakukan dosa dan pelanggaran. Setelah ikut Tuhan tantangannya lebih ringan. Tapi untuk orang-orang tertentu yang biasanya hidup berzinah gitu, setelah ikut Tuhan ada dorongan kuat untuk melakukan hal yang sama terus. Biasanya menipu, bohong. Setelah dia bertobat lahir baru, ketika dia mengalami problem masalah dan kondisi imannya itu nggak kuat, hubungannya Tuhan nggak kuat, atau lagi ditempa masalah, seringkali dosa yang lama itu nyeret balik. Seringkali seperti itu. Ada orang yang sukanya selingkuh. Dulu sebelum kenal Tuhan itu sukanya selingkuh. Tapi setelah kenal Tuhan, dia bertobat balik kepada Tuhan. Dia harus jagain tuh manusia rohnya, kekuatan rohnya itu stabil terus, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan terus. Ketika pencobaan itu datang, ketika masa bodoh itu datang, dia tetap kuat. Tapi kalau orang ini nggak menjagain, sekalipun nih orang udah bertobat, tetapi nggak punya daya juang untuk hidup kudus, daya juang untuk melakukan firman, mudah sekali diseret balik terhadap dosa. Makanya tidak heran ada beberapa hamba Tuhan yang pelayanan, ketika masa lalunya itu belum pulih, seringkali malah jatuh di dalam dosa yang sama. Nah, kita sebagai anak Tuhan mesti tahu ini adalah strategi setan loh, untuk menjebak kita, menjatuhkan kita, dan menghancurkan kita, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Ini dilakukan oleh Raja Daud, nanti kita akan pelajarin sampai ke sana. Sekarang buka di Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-23 sampai ayat 25. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Di dalam diri kita itu ada dorongan seringkali untuk kita melakukan dosa dan pelanggaran. Dan dosa dan pelanggaran itu sebenarnya Yesus sudah tebus di kayu salib sebenarnya. Kita hanya perlu menaklukkan pikiran kita, kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Makanya kita perlu mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau tidak, keinginan itu akan muncul kembali yang di dalam daging kita ini. Seringkali itu yang membuat seringkali kita mulai jatuh di dalam dosa yang sama. Kita ngelihat beberapa orang yang selalu melakukan dosa yang sama, selalu melakukan dosa yang itu lagi. Ada beberapa orang yang selalu jatuhnya dalam dosa yang itu lagi. Karena apa? Dia nggak bentengin dirinya. Dia nggak proteksi dirinya. Dia nggak bebaskan hidupnya dari masa lalu yang ikat. Selalu masa lalu itu akan diseret balik ketika kita hidup takut akan Tuhan. Setan nggak akan tinggal diam. Dia akan terus jatuhkan kita. Dia akan terus serang kita. Dia akan terus hancurkan kita. Dan dia tahu persis kelemahan kita di mana. Itu adalah titik di mana setan akan hancurkan kita. Itulah di mana titik setan akan serang kita. Kita mesti tahu persis ini. Strategi setan itu masuknya melalui kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan kita yang diajar. Tujuannya adalah kekuatan kita. Nah, kita mesti tahu koreksi diri masing-masing, kelemahan kita di mana. Saya sebagai hamba Tuhan itu banyak kelemahan. Saya tahu kelemahan saya banyak. Dan setiap hari saya proteksi. Saya ngomong sama istri saya, doain terus. Saya punya kelemahan ini. Dan dia tahu saya ngomongin terus terang dengan istri saya. Dia selalu doain saya, bahkan bayar harga buat saya supaya saya tetap kuat dan kokoh. Bapak Ibu harus lihat kelemahanmu di mana. Ada beberapa orang itu yang sukanya sombong, punya sedikit sombong, dan itu lama-lama menjatuhkan dia. Ada orang yang sukanya tuh pikirannya tuh jelek, negatif, terus khawatir, curiga terus sama orang. Pasti titik tertentu dia melakukan hal yang terulang terus. Ada orang yang sukanya berzina. Pokoknya kalau nggak berzina itu ada yang kurang dalam hidupnya. Ada yang punya dosa apalagi. Banyak macam, kelemahan masing-masing apa. Selalu jatuh dalam dosa yang sama. Ada orang yang jatuh dalam dosa onani atau masturbasi. Selalu diseret terus ke sana.
Biasanya apa yang menyebabkan itu adalah masa lalu. Masa lalu, dosa masa lalu. Itu selalu diingatkan setelah kita ikut sama Tuhan. Semakin kita ikut sama Tuhan, semakin kita komitmen hidup kudus dengan Tuhan, setan akan gencar serang kita. Dia tahu persis kelemahan kita di mana. Dan dia baca itu, dipakai strateginya. Makanya kita jangan kalah dengan strategi setan. Kita harus lebih hebat, kita harus memiliki hikmat, kita harus memiliki pengetahuan. Kita akan memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan kalau kita nempel sama Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita jagain hati kita begitu rupa. Kita memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kita bergaul dengan firman-Nya. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita menang dalam setiap pencobaan itu loh. Kalau tidak, nanti di dalam diri kita dosa itu akan nyeret begitu rupa. Terus, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ada dorongan tubuh untuk melakukan dosa dan pelanggaran terus. Dan kita tahu setiap orang punya kelemahan itu. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insan aku melayani hukum dosa. Maka kita meski kuat manusia rohnya itu. Ketika manusia rohnya kuat, tubuhmu tidak akan mudah dikontrol, dikendalikan oleh dosa. Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu tidak mudah seret untuk jatuh di dalam dosa yang sama terus. Kita harus tahu persis ini. Kalau tidak, kita nggak akan berkemenangan terus. Selalu ada setiap orang itu punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Dan kita meski tahu itu tempat di mana peperangan kita setiap hari. Peperangan setiap hari yang kita lakukan dengan setan itu. Dan kita harus mengalami kemenangan. Masa lalumu yang buruk di masa lalu itu apa? Masing-masing coba dicek masing-masing. Setiap orang yang punya masa lalu buruk hidupnya, kacau hidupnya, berantakan dengan Tuhan. Setelah ikut Tuhan akan semakin struggle. Ada perjuangan. Ada harga yang harus dibayarnya. Seperti punya duri dalam daging. Kelemahan itu selalu nempel terus, ingin nyeret dalam dosa. Selalu nyeret dalam dosa. Tapi ketika kita ini kuat di dalam Tuhan, makanya kita harus kuat setiap saat. Kita nggak boleh lemah. Kita tuh lemas karena kita ini jauh dengan Tuhan. Kalau hati kita nggak beres, kita akan lemah. Kita marah, kita kecewa, tiba-tiba kita lemah. Tiba-tiba kita didorong untuk melakukan dosa yang sama terus. Orang yang mudah dikecewakan, di masa lalu sudah pernah luka batin, dikecewakan, disakitin, trauma, dan lain sebagainya, kepahitan, dan lain sebagainya. Biasanya kalau dia punya kelemahan, dia akan jatuh dalam dosa yang sama terus. Nah itu harus diberesin ini masa lalunya ini. Kepahitan, luka batin, trauma, ikatan dosa seksual, perselingkuhan, perzinahan, okultisme, jimat, sihir, mantra, ilmu tenaga dalam dan sebagainya itu harus beres di hadapan Tuhan. Terutama masalah hati kita ini harus beres dengan Tuhan. Nggak boleh simpen sedikit pun kepahitan. Kita nggak boleh simpan kecewa sedikit pun dengan siapapun juga. Kalau kita simpan kecewa, itu akan jadi celah setan untuk hajar kita. Akan terus dihajar. Dan itu kebiasaan buruk itu letaknya di dalam keinginan daging. Letaknya ada di jiwa. Jiwa terdiri dari apa yang kita mau, apa yang kita rasa, dan apa yang kita pikir. Kalau itu tidak ditaklukkan sepenuhnya kepada firman, itu tidak ditaklukkan pada kehendak Tuhan, kita akan terjenderung jatuh di dalam dosa yang lama yang kita pernah lakukan di masa lalu. Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba. Dan ternyata itu membekas dalam hidupnya sampai masa tuanya loh. Coba buka Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 1 dan 4. Daud selalu kecenderungannya, selalu ada hubungannya dengan perempuan. Tapi puji Tuhannya, tapi dia bertobat dan balik kepada Tuhan. Segala dosa itu bisa dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Semua kelemahan kita, semua kecenderungan kita untuk yang melakukan dosa itu bisa pulih di hadapan Tuhan. Ya, kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang rela, mau bertobat, mau diajarin, mau balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, dia mengampuni dosa itu. Nah, kita harus ambil komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Komitmen berjalan dalam kekudusan setiap hari. Bergaul dengan firman setiap hari. Baru hidup kita dibawa ke dalam level yang berbeda. Kalau tidak, kita akan terus diseret dalam dosa yang sama. Orang yang sukanya marah setelah bertobat, marahnya belum tentu kelar loh. Sampai dia beres dengan dirinya. Dia berdamai dengan dirinya, dan dia berdamai dengan Tuhan. Dan dia berdamai dengan orang lain. Baru beres. Kalau tidak, itu kapan-kapan bisa meledak. Suatu saat bisa meledak.
seperti bara api dalam sekam. Harus beres, harus bersih di dalam diri kita. Coba kita baca di 1 Raja pasal pertama 1-4. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, biarpun ia diselumuti badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda. Mintanya perawan yang muda lagi, untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu. Bayangin, sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh Israel, daerah Israel, dicari seorang gadis cantik. Didapatlah Abisak gadis Sunem, lalu dibawanya kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Masih tua pun ingin diselimuti dengan gadis perawat, karena ada kecenderungan dosa, ingin selalu dengan wanita. Kalau ngelihat wanita itu nggak tahan. Ada orang yang ngelihat wanita itu nggak tahan sekali. Ada yang kalau ada orang yang hawa nafsunya itu meledak, menggebu-gebu begitu luar biasa, sampai memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa di bagian itu. Nah, itu harus kita serahkan di hadapan Tuhan itu. Kalau tidak, nanti sampai masa tua, kalau itu nggak dibereskan, akan ternempel. Makanya hidup kita itu harus transparan di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Semua kelemahan kita apapun, kita harus serahkan di hadapan Tuhan. Kelemahan, pikiran, perkataan, perbuatan, keinginan, hawa nafsu, nafsu seks, hyperseks. Pokoknya masalah seks ini yang perlu ditaklukkan, ditundukkan. Karena ini begitu kuat biasanya nyeret seseorang jatuh dalam dosa. Biasanya orang yang sebelum bertobat atau sebelum nikah sudah melakukan free sex, hidup seks bebas. Jadi setelah hidup di dalam Tuhan, itu menjadi seperti duri dalam daging, untuk nyeret terus berpikiran kotor, berpikiran najis, melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan, melakukan pengkhianatan dan lain sebagainya. Dan itu harus ditaklukkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tidak, kita nggak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang buka Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita ikutin daging kita, hawa nafsu kita, kemauan kita, kehendak kita ini, kita akan mati, benar-benar mati binasa. Tidak berjumpa dengan Tuhan, tapi berjumpa dengan iblis. Kita harus tahu ini. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mematikan semua keinginan itu. Bapak Ibu, yang sanggup membuat kita kuat adalah kekuatan Tuhan, roh Tuhan sendiri. Dan itu dibutuhkan kita dengan rendah hati bergaul, memiliki keintiman hubungan dengan Roh Kudus. Yang membuat kita mampu untuk hidup kudus bukan kekuatan dan kegagahan kita. Sekarang semakin kita coba dengan kekuatan kita, biasanya tambah gagal, tambah melakukan lagi. Semakin kita coba dengan kekuatan, kita coba lawan dengan kekuatan kita sendiri, kita menghindar dan lain sebagainya, pasti justrunya balik ke dosa yang sama. Tapi ketika kita ini menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, nih ambil Tuhan. Semua kejahatan, semua kelemahan yang menyeret aku dalam dosa, kita serahkan di hadapan Tuhan. Kita harus transparan, kita mau bertobat, kita mau dipulihkan. Perlahan-lahan kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk hidup kudus. Kita nggak bisa hidup kudus pakai kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa hidup kudus dengan mengerem, melarang, menjauhi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita hidup kudus, kita tahu Tuhan, kita cintai Tuhan, kita hormatin Tuhan. Kita nggak mau sakitin hati Tuhan, tiba-tiba Tuhan berikan kekuatan untuk memampukan kita hidup kudus, suci dan tak bercacat celah. Kita harus belajar benar-benar mematikan semua keinginan daging kita. Jauhin semua pemicunya. Bapak Ibu punya kelemahan apa? Jauhin pemicunya. Kalau engkau masih kompromi dengan dosa ini, ujung dari hidupmu akan diseret dalam persoalan. Dan kelemahan itu akan membawa problem, membawa masalah itu di masa yang akan datang. Itu harus diberesin itu. Tidak ada lagi yang tersembunyi dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan mau jatuh terus dalam dosa yang sama. Bapak Ibu punya kelemahan apa? Yang suka nipu biasanya terulang, suka mencuri terulang juga itu. Suka bohong terulang terus. Artinya engkau begitu diikat dengan kelemahanmu, kamu harus serahkan kepada Tuhan. Komitmen hidup itu benar di hadapan Tuhan. Berjalan sama Tuhan. Kalau itu begitu ngikat, begitu kuat, jerat sampai kamu nggak pernah punya kekuatan, datangin hamba Tuhan untuk minta dilayani pelepasan. Karena roh itu begitu kuat, mencengkeram begitu rupa. Ujungnya akan nyeret terus jatuh di dalam dosa. Nyeret terus jatuh dalam dosa. Nyeret terus jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan,
Kalau kita nggak hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, komitmen kuat, kokoh, gigih, dan buat hati kita ini berkobar-kobar terus bersama Tuhan. Dan kamu buka celah, terutama sakit hati, kecewa, kamu akan mudah diseret jatuh dalam dosanya. Karena iblis tahu. Tahu nggak Bapak Ibu? Kekecewaan itu ada dalam bahasa aslinya artinya umpan yang ditaruh sama setan. Makanya biasanya orang yang punya kecewa dengan pasangannya, kecewa dengan pendetanya, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan siapapun, biasanya mudah balik dalam dosa yang lama. Karena setan tahu itu kelemahan kita. Makanya itu perlu disalibkan, itu perlu dimatikan. Daging ini nggak bisa dikompromi. Daging ini nggak bisa diizinkan mengontrol dan mengendalikan hidup kita. Keinginan daging dan hawa nafsu kita ini. Ini harus kita matikan loh. Semua keinginan daging kita ini. Semua hawa nafsu kita yang nggak benar di hadapan Tuhan itu perlu dimatikan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita akan diseret terus di dalam dosa yang sama. Dan ujungnya kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Amin. Kita meski tahu ini cara setan kerja. Menjerumuskan, menjerat, menipu, dan menyeret kita jatuh di dalam dosa yang sama. Coba sekarang buka di Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ini saya sudah sering kali khotbahkan. Tapi ternyata banyak orang nggak ngerti dan orang sering jatuh dalam dosa ini. Dan hari ini saya mau bahas lagi. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan. Itu dari dalam kita loh, percabulan. Kecemaran, hawa nafsu. Ini semuanya dari dalam kita. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceriaan dan roh. Dan selalu di Tuhan, kenapa ayat ini? Perbuatan daging ini, pertama percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Karena itu yang paling banyak menjerat anak-anak Tuhan. Bahkan hamba Tuhan pun banyak terjerat dalam dosa ini. Beberapa tahun lalu ada hamba Tuhan besar yang pelayan internasional terjerat dalam dosa ini loh. Ya kita lihat di Jakarta, di Surabaya, hamba Tuhan yang ngetop terjerat dalam dosa ini. Karena apa? Ini penting, ini warning buat anak-anak Tuhan. Di akhir zaman, kita akan ngelihat itu roh najis itu berkuasa begitu rupa, menguasai dan menajiskan anak-anak Tuhan. Kita meski peka ini. Kalau enggak, kita akan terus diseret dalam dosa. Dan ujungnya, kita enggak pernah kenal kebenaran yang sejati. Dan ujungnya kita akan binasa di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Wahyu pasal yang kedua. Tetapi aku mencela engkau karena membiarkan wanita Isabel itu, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan bala. Di akhir zaman, ini Isabel ini hidup di dalam perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru disebut lagi. Dulu Isabel seorang istrinya raja, tetapi rohnya masih ada sampai hari ini. Bahkan di kitab Wahyu di akhir zaman ditulis bahwa Isabel ini adalah yang menyebut nabiah, mengajar, menyesatkan kamu dengan berbuat zina. Nyeret orang jatuh dalam dosa perzinahan. Begitu kuat. Tidak heran banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa yang sama ini. Saya minta Tuhan kasih karunia untuk diproteksi, dijagain dalam ini. Saya tahu punya kelemahan. Saya tahu masih daging. Dan saya harus menang sampai garis akhir. Bapak Ibu mesti doakan saya. Saya mau didapatin, saya ini benar di hadapan Tuhan. Jangan kita entertain semua keinginan dan hawa nafsu kita. Kita perlu matikan semua keinginan itu. Kita mesti cek masing-masing kelemahan apa hari ini. Bapak Ibu punya kelemahan apa? Kelemahan kita kan masing-masing berbeda. Tergantung masa lalumu kamu melakukan apa. Kalau hidup masa lalumu tuh, saya tuh punya istri itu baik sekali. Itu istri saya itu hebat sekali. Buat saya itu luar biasa. Karena masa lalunya itu bersih. Masa lalunya nggak pernah melakukan hal yang neko-neko. Setelah dia ikut Tuhan, jalannya enak-enak saja. Nggak punya banyak tantangan. Tapi kita yang biasanya hidup sebelum bertobat ini ngaco hidupnya, ngawur, rusak, liar, berandalan. Setelah ikut Tuhan, kita itu seperti berjuang setiap hari mematikan semua keinginan daging. Kalau nggak keinginan daging itu dibiarkan, akan mengendalikan dan menyeret kita jatuh di dalam dosa. Apapun itu namanya, kelemahan itu. Makanya anak-anak muda meski hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus, beda sekali orang yang dari mudanya menjaga kekudusan kesucian dengan orang yang hidupnya acak-acakan, amburadul. Beda sekali setelah ikut Tuhan.
Dia lebih rileks ikut Tuhan, ngalir seperti apa yang dia mau. Tetapi kita yang biasa hidup melakukan keburukan, kejahatan, kenajisan, kekotoran, perzinahan, percabulan, hawa nafsu, dan lain sebagainya sebelum pernikahan. Setelah kita pernikahan dan kita mengalami kelahiran baru, bahkan kita bertobat sampai kita melayani Tuhan pun, itu perlu dimatikan semua keinginan daging itu. Kalau tidak, dia akan muncul kembali dan menguasai. Jangan pernah izinkan setan mengendalikan dan menguasai apapun dalam diri kita. Jangan beri ruang kosong. Jangan beri ruang gelap dalam diri kita, dalam hati kita. Kalau enggak, nanti jadi tempat setan untuk masuk dan menghajar kita. Bapak Ibu, meski beres hatimu tuh meski beres. Meski bebas dari luka masa lalu. Bebas dari masa lalu. Bebas dari luka batin. Jangan pernah simpan kepahitan, sakit hati, benci, dan dendam. Jangan pernah simpan kecewa. Karena kecewa adalah umpannya setan. Ketika kita makan kecewa, kita makan umpannya dan kita akan diseret jauh, lebih jauh untuk hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Ini saya berdoa Bapak Ibu yang punya kelemahan yang parah, datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Kalau engkau terus jatuh dalam dosa, minta dilayani pelepasan. Itu ada roh jahat yang ngikat, yang nyeret terus dalam dosa yang sama terus. Kita harus komitmen, gigih dan kuat. Kita harus berkobar-kobar. Kita nggak boleh lemah. Kita harus memiliki roh yang bernyala-nyala melayani Tuhan, mencari Tuhan dan mengenalin Tuhan, supaya hidup kita berkemenangan. Amin. Ingat, kita harus bebas dari masa lalu kita. Semua dosa yang dilakukan di masa lalu, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Jangan pernah beri ruang sedikit pun. Kalau tidak, setan akan masuk di dalamnya, menempati ruang gelap itu. Amin. Ini saya berdoa Bapak Ibu mengalami kemenangan kok. Setelah kita ini ikut Tuhan, mencintai Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti berikan kemampuan untuk kita berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Tuhan berikan kemampuan kita untuk berjalan dalam kemenangan setiap hari. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya berdoa yang mendengarkan firman ini, mulai komitmen dengan Tuhan, cari dengan Tuhan. Bereskan hidupmu. Bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Balik kepada Tuhan dan Tuhan akan memulihkan. Tuhan merubah hidup kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Tuhan akan bawa kita dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Akui semua kelemahanmu itu di hadapan Tuhan. Bangun hubunganmu yang benar di hadapan Tuhan. Jangan izinkan ruang tersembunyi, ruang khusus buat setan masuk. Jangan izinkan celah itu ada. Bereskan di hadapan Tuhan. Makanya hidup suami istri harus transparan, hidup harus dijaga dengan baik, hidup harus benar di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, semakin hari semakin kita mengalami kemenangan dari ke hari sehari. Dan hidup kita akan menjadi cermin kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu. Bapa, dalam nama hamba-Mu berdoa, dalam nama Yesus, semua orang yang mendengarkan firman ini diberkatin Tuhan, yang punya kelemahan, yang seringkali jalan jatuh dalam dosa yang sama, Tuhan tegur, Tuhan templak, Tuhan bawa balik ke dalam hadirat-Mu, biar mereka minta pengampunan dosa oleh darah Yesus. Sebab darahnya tersedia sampai hari ini mengampuni dosa dan kelemahan kita. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Terima kasih buat darahmu yang menyucikan dan menuduskan kami. Dan Roh Kudus yang kami hormati, Roh Kudus yang kami kasihi. Berikan kemampuan kami untuk berjalan dalam kekudusan setiap hari. Pikiran dan perkataan dan perbuatan kami berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Menikmati apa yang Tuhan mau, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin terus. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang terikat dalam dosa perzinahan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Yang terikat roh kenajisan, Tuhan, hamba-Mu lepaskan urapan ini dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang terikat sakit hati dan kepahitan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan berbicara khusus pada mereka. Kirim hamba-hamba Tuhan untuk melayani mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Di tempat-tempat, di kota-kota. Tuhan Yesus, Aku campur tangan. Berkati semua orang yang mendengar ini. Semakin hari diberikan kekuatan, kemampuan untuk berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, mengalami kemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat pujian bagi nama-Mu yang maha tinggi. Terima kasih, dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.